Halo Sobat PTT Lubricants, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa cek dan ganti oli kalian ya. Pada video ini kita akan membahas mengenai minyak rem DOT 3 dan DOT 4 yang ada pada kendaraan. Pasti kalian penasaran kan, kenapa sih ada cairan rem yang memiliki tipe berbeda? Nah, sekarang kita akan kupas tuntas di dalam video ini. Daripada penasaran, yuk sekarang langsung kita bahas aja. Sobat PTT Lubricants, kalian sering nggak cek kondisi minyak rem pada kendaraan kalian? Kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau minyak rem ini adalah cairan yang bisa menyatu dengan air dan bukan merupakan minyak seperti anggapan orang banyak selama ini. Tapi karena mayoritas masyarakat Indonesia menyebutnya minyak rem, maka istilah tersebut digunakan sampai sekarang. Dan masih banyak yang beranggapan kalau minyak rem memang benar-benar minyak. Pada dasarnya, cairan rem DOT 3 dan DOT 4 dan seterusnya memiliki sifat higroskopis. Higroskopi sendiri adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya, baik melalui absorpsi atau adsorpsi. Jadi karena itulah cairan rem ini mampu menyerap air. Tapi kalau minyak tentu nggak mungkin bisa menyerap air kan? Tapi sebelum kita bahas kenapa minyak rem bisa menyatu dengan air, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa sih perbedaan DOT 3 dan DOT 4. Cairan rem DOT 3 dan DOT 4 memiliki bahan yang sama, yang memiliki sifat higroskopis. Namun, ada dua hal yang menjadi perbedaannya. Pertama adalah bahan kimia yang terkandung, dan yang kedua adalah titik didihnya. Perlu diingat, tidak selamanya DOT 4 bekerja maksimal jika dipakai di mobil atau kendaraan yang direkomendasikan untuk memakai DOT 3. Jika kalian nggak sengaja memasukkan cairan yang bukan standarnya, komponen rem bisa rusak. Pada cairan rem DOT 4, terdapat campuran kimia yang membuat titik didihnya lebih tinggi. Sedangkan pada cairan rem DOT 3 memiliki titik didih tertinggi sebesar 245 derajat Celcius. Nah, sekarang baru kita akan bahas kenapa sih minyak rem harus menyerap air. Jadi kita buat ilustrasi seperti ini. Kalau Sobat PTT memiliki mobil yang diisi dengan cairan rem DOT 3, lalu mobil Sobat PTT Lubricants dicuci atau terkena banjir, maka cairan rem tadi kemungkinan akan tercampur dengan air sekitar 3%. Nah, cairan rem yang sudah tercampur dengan air dapat menyebabkan titik didihnya turun yang tadinya 245 derajat Celcius turun jadi sekitar 145 derajat Celcius. Artinya, cairan rem tersebut lebih cepat mendidih kan? Air yang mendidih menyebabkan uap, dan uap itu akan membentuk gelembung udara. Nah, tentu pada kinerja sistem pengereman, jika terdapat gelembung, maka akan sangat berbahaya dan dapat mengurangi kemampuan cairan rem untuk menyalurkan tekanan yang akan mendorong kampas rem. Karena sistem pengereman sangat bergantung pada kemampuan cairan dalam menekan kampas, nah jika terlalu lama nggak diganti karena banyak cairan yang masuk, maka kampas rem tidak akan bekerja secara maksimal dan terjadilah gejala remblong. Sekedar informasi aja, sebenarnya warna minyak rem di dunia internasional itu adalah bening. Sedangkan di Indonesia kita mengenal ada yang memiliki warna selain bening. Nah, perbedaan warna tersebut hanya untuk memudahkan pengontrolan apakah cairan rem habis atau tidak. Untuk cairan rem kendaraan seperti DOT 3 atau DOT 4, kalian bisa lihat spesifikasi mobil kalian masing-masing. Jika pada mobil kalian tertulis seperti ini, maka kalian bisa menggunakan cairan rem DOT 4 pada sistem pengereman DOT 3. Tapi tentu nggak bisa sebaliknya, karena sistem pengereman yang menggunakan cairan DOT 4 tidak disarankan untuk menggunakan cairan rem DOT 3. Tetapi jika pada rekomendasi kendaraan tertulis hanya DOT 3 atau DOT 4 saja, maka kalian hanya bisa menggunakan cairan rem DOT 3 atau DOT 4 sesuai dengan spesifikasi mobil kalian masing-masing. Kalian juga wajib selalu mengecek kondisi minyak rem dan membiasakan untuk menguras cairan rem setidaknya 1 tahun sekali atau setiap 20.000 km pada mobil dan 10.000 km pada motor. Sebaiknya kalian rutin juga untuk mengecek kondisi seal, piston, dan kaliper rem. Pengecekan rutin ini tidak memakan biaya besar, namun memiliki manfaat yang cukup besar bagi keselamatan kita. Dan tips untuk kalian pada saat melakukan pergantian minyak rem, kalian wajib melakukan pengurasan minyak rem secara seluruhnya untuk menghindari gelembung yang ada pada selang rem. Dan juga ketika sedang melakukan pergantian minyak rem, wajib dikeluarkan di pembuangan dekat kaliper rem, bukan disedot dari master rem. Tentu PTT Lubricants memiliki cairan rem dengan kualitas yang sangat baik, yaitu PTT Synthetic Brake Fluid DOT 3 dan PTT Synthetic Brake Fluid DOT 4. Synthetic Brake Fluid adalah minyak rem sintetik kualitas premium yang melebihi standar DOT 3 dan DOT 4. Diproduksi dari teknologi glycol ester dengan titik didih sampai dengan 245 derajat
untuk dot 3 dan 270 derajat untuk dot 4. PTT Synthetic Brake Fluid memastikan performa tingkat tinggi meskipun pada kondisi temperatur tinggi dan untuk melindungi seal dari robek dan pengereman secara efektif. PTT Synthetic Brake Fluid juga direkomendasikan untuk semua jenis sistem pengereman, dari rem disc dan rem drum pada kendaraan penumpang dan kendaraan niaga yang memerlukan cairan dot 3 serta dot 4. Produk ini juga cocok digunakan untuk cairan atau minyak kopling, sedangkan rekomendasi pergantian sampai dengan 2 tahun. Dan produk ini dapat mencegah terjadinya pembentukan gelembung yang membuat piston dan silinder rem dapat bergerak dengan mulus. PTT Synthetic Brake Fluid ini memiliki standar yang tinggi dan tentunya berkualitas, seperti yang kita tampilkan pada layar. Nah, jadi begitulah penjelasan seputar cairan rem. Kalau kalian ada pengalaman nggak seputar minyak rem pada kendaraan? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk sobat PTT yang ingin cek oli apa yang cocok untuk kendaraan kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk link ke menu loop selector, dan kalian bisa cek sendiri pelumas PTT dengan SAE berapa yang cocok untuk mobil kalian. Kalau sobat PTT ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nah, begitulah kira-kira sobat PTT penjelasannya. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan videonya untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian wajib banget untuk subscribe channel PTT Lubricants Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. The Moving Innovation.